Papa Tuan. Sehat Siap, Papa Bro. Tuan. Mana sehat? Alhamdulillah, Bro, sehat. Alhamdulillah. Sehat lahir batin. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kak Kando. Pak Elmi, gimana sehat? Pak Dipio, gimana kabarnya Pak Udin? Bu Andi Indrawati. Pak Anwar Andia, gimana kabarnya nih? Pak Bobi, Pak Lendi. Waduh. Malam Pak, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Siap, Bro. Sehat selalu. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, Bro. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Di mana, Len? Alhamdulillah di Pagar Alam, Bro. Aman, sejuk. Wah, iyalah. Pagar Alam sejuk. Siap, Bro. Sehat Pak. Ya, Nyaman, alhamdulillah. Kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain ya. Siap, Mangga, Bro. Siap. Baik. Ya, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam karena kudrat dan irodahnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim, salam dan selawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita akan membahas 15 pilar dasar yang kelima, ujung-ujungnya membangkang. Namun seperti biasa, metode kita menggunakan tafakur ya. Untuk apa? Untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran Allah tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita akan coba banyak menggunakan kolbu daripada akal karena setiap hari kita banyak menggunakan akal. Rasulullah pernah mengajarkan kita tentang wahyu wa qalu lakunna nasma'una fi ashabi syair ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan, ya, memikirkan peringatan, niscaya peringatan apa? Peringatan tentang Al-Quran, isi Al-Quran, niscaya tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyalanya. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan bagian daripada akal kita saja, tapi gunakan kolbu kita untuk memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Mulk 10. Mana yang banyak kita perhatikan? Hari-hari kita, otaklah yang kita kendalikan. Jarang kita berorientasi pada kolbu. Oleh karenanya, biasa kolbu kita akan sulit menghadapi permasalahan. Pada saat kita menghadapi masalah, ujung-ujungnya adalah kita tidak memiliki kesadaran yang baik. Nah, kesadaran yang baik adalah mereka yang mampu mengetahui, yang mentafakur tentang ayat Allah, sandarannya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, dan tafakur mempunyai istimewa di sisi Allah karena tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, rumus tafakur lah akal tanpa bimbingan Al-Quran. Ya, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Jadi akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Jadi otak kita tanpa bersandar alladzina yadhkurunallah, kita tidak bisa apa-apa. Wa ma yadhakkaru illal ulul albab. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak berakal, ya. Ya, orientasinya bukan karena Allah, tapi orientasinya karena harta, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Sungguh sangat merugi, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Nah, insya Allah diskusi kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah perintah Rasul untuk tetap memegang kitabullah wa sunnata Rasul, ya, agar kita bisa kuat menghadapi permasalahan di dunia.
Selogis apapun, ya, argumentasinya bila berlawanan dengan Al-Quran pasti salah. Jadi apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, tapi logis kelihatannya, tetapi kalau tidak bersandar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti salah. Pasti salah. Sadari Bapak Ibu, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya dia keliru. Wa yaz'alu rijasaladina yakilun, dan Allah menimpakan kemurukan orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi Allah marah betul kepada siapa? Orang yang tidak mempergunakan akalnya. Wa makana lin nafsi untuk minum illa bi'idznillah. Ya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izinnya Allah. Ya. Jadi semua apa yang terjadi pada alam semesta ini karena izin Allah, termasuk debu yang masuk hidung kita sampai kita bersin dan lain sebagainya. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Yang kayak apa? Alladzina yadhkurunallah, yang orientasinya pada Allah. Mudah-mudahan kita orientasinya pada Allah, duduk kita, berdiri kita karena Allah. Insya Allah kita akan membahas tentang ujung-ujungnya membangkang. Ya, kita review minggu lalu, ya, bahwa kita telah mempelajari tentang 15 pilar dasar ke 1 sampai 4 ya, sebagai perisai yang dimiliki oleh ikan laut. Ya, ikan laut walaupun ada di dalam laut, dia tidak asin. Karena apa? Mampu menangkal masuknya persepsi lingkungan yang tidak Qur'ani ke dalam kolbu. Inilah, walaupun kita, Bapak Ibu, ya bergaul di mana saja, jangan terwarnai oleh lingkungan. Nah, dengan cara apa? Tadi kita punya 15 pilar dasar yang menjadikan diri kita kuat menghadapi kehidupan. Sadari, seorang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat akan tujuan hidup di dunia, pasti ia akan tertidur. Dia akan tertidur. Kenapa tertidur? Ya nggak ngerti tujuannya, hidupnya di dunia itu untuk apa. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak tahu tujuan kita hidup di dunia. Hari-hari kita, kerja kita, capeknya kita, payahnya kita, nggak jelas untuk apa. Bapak Ibu, sadari tujuan yang ingin kita raih adalah dunia kita harus bahagia. Akhirat kita harus dapat surga. Dan strategi utama adalah tafakur. Strateginya utamanya adalah berpikir ya tentang ayat-ayat Allah, kenapa Allah memberi ini semua. Sehingga kita menyadari bahwa penyebab manusia masuk neraka, kenapa kita semua masuk neraka, apapun alasannya. Intinya adalah karena dia tidak mau mikir, karena manusia tidak mau mikir. Inilah inti kenapa manusia masuk neraka, walahum tatafakarun. Nah, mikir yang kayak apa? Mikir yang bagaimana? Hati digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mata digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dalam surat Al-A'raf 179. Inilah patokannya. Maka ayat berikutnya dikatakan bahwa kita seperti binatang ternak, ya, yang tidak menggunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Sadari Bapak Ibu, sangat banyak ilmu yang ditawarkan di dalam dunia, di dalam keseharian kita. Pilihlah ilmu itu, pelajaran itu, pengetahuan itu yang menjadikan diri kita UUT, ujung-ujungnya taat. Pergaulan kita, permainan kita, persahabatan kita, apapun aktivitas kita, jangan sampai menjadikan UUM, ujung-ujungnya membangkang. Tetapi UUT, ujung-ujungnya taat. Kegiatan apa saja boleh, lakukan semuanya. Ilmu apa saja boleh, tapi pilih ilmu yang menjadikan ujung-ujungnya taat. Sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, perbedaan pendapat tidak menjadi masalah sepanjang pendapat itu ya ujung-ujungnya taat. Kita bisa berselisih pendapat dengan teman, sahabat, dan saudara, adik, kakak, istri, suami, tapi tetap perbedaan itu menjadikan kita taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, bukankah warna kulit sapi berbeda-beda? Tidak menjadi masalah sepanjang kualitas air susunya sama, yaitu putih jernih.
Sadari Pak Bu, Al-Quran adalah satu-satunya buku pintar acuan bagi kebenaran. Jadi jangan pernah membangkang. Segala sesuatu apa yang terjadi pada diri kita tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti kita lagi membangkang. Sadari, suatu pendapat dikatakan benar bila pendapat tersebut tidak melanggar aturan mainnya Allah. Suatu pendapat dikatakan benar bila pendapat tersebut tidak melanggar Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran. Maka kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana UUM ini akan memberantas semua kehidupan kita. Kenapa? Karena pembangkangan ini yang diajarkan oleh syaitan. Jadikanlah UUT ujung-ujungnya taat. UUM adalah contoh-contohnya iblis. Apa yang kita tafakuri pada awal ini? Apakah Allah itu maha suci dan juga maha bijaksana? Ini pertanyaannya. Ya, Al-Qudus. Maha suci Allah. Subhanallah. Ya, maha suci Allah. Jadi apakah Allah maha suci dan juga maha bijaksana? Iya. Setiap saat ataukah kadang-kadang? Mestinya setiap saat. Ya, tidak kadang-kadang. Tapi banyak dari kita semua memahami bahwa Allah maha suci itu kadang-kadang. Allah baiknya itu kadang-kadang. Allah itu kebenarannya kadang-kadang. Kadang-kadang salah. Ini yang menjadi orang yang membangkang. Mungkinkah zat yang selalu maha suci dan maha bijaksana memerintahkan sesuatu yang akan merugikan hambanya? Mungkinkah zat yang selalu maha suci dan bijaksana memerintahkan sesuatu yang merugikan manusia-manusia? Tidak akan mungkin. Sadari Bapak Ibu, bila selalu sadar bahwa Allah setiap saat maha suci dan maha bijaksana dan baik, maka niscaya otomatis ikhlas jika terjadi apapun yang ada pada dirinya. Pasrah menerima ketentuannya yang tidak nyaman. Saat ini, mungkin Bapak Ibu teman-teman nggak nyaman kena musibah itu, tidak nyaman kena musibah ini. Bila memahami Subhanallah, Al-Qudus, Maha Suci Allah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu bijaksana, niscaya orang-orang akan otomatis ikhlas jika Allah pada hari ini menerima musibah. Pasrah menerima ketentuan-ketentuan istri yang tidak nyaman, suami yang tidak nyaman, sahabat yang tidak baik, orang-orang di sekitar kita yang menipu, kita akan ikhlas. Namun jika ini tidak terjadi, ini menjadi bahaya. Mungkinkah seorang hamba berprasangka ada perintah Allah yang merugikan dirinya? Mungkin nggak? Mungkinkah seorang manusia berprasangka ada perintah Allah yang merugikan dirinya? Misalnya, seorang yang poligami, sangat mungkin, tergantung dari seberapa dalam kesadaran yang bersangkutan bahwasanya Allah setiap saat maha suci dan maha bijaksana. Tapi bila kacamata kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, perginya ayah ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya karena Allah sedang membuat skenario, saudara. Terus skenario apakah kita ikuti? Ya tentu ikuti. Siapakah yang pertama kali berprasangka bahwa perintah Allah tidak selalu bijaksana? Syaitan. Iblis. Inilah biang keroknya. Yang pertama kali berprasangka buruk pada ketentuannya Allah. Bisa saja Bapak Ibu percaya pada Allah, tetapi tidak percaya ketentuan Allah hari ini tidak nyaman. Iblis inilah yang pertama kali mengajarkan, membisikkan waswisu fi sudur di dalam dada manusia. Fi sudurinas minal jinnati wan nas.
yang berbentuk jin dan manusia. Itulah bisikan. Setujukah Bapak Ibu? Iblis menolak perintah Allah karena ia merasa perintahnya agar ia sujud pada Adam tidaklah bijaksana. Kenapa? Karena aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, aku lebih mulia, aku lebih duluan, Adam baru diciptakan. Allah tidak bijaksana. Inilah yang pertama kali yang mengajarkan iblis. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kita kadang-kadang juga begitu pada saat anak, tetangga, saudara yang lebih rendah, lebih miskin dari kita tidak menghormati, kita merasa, wah, ini orang nggak tahu diri, orang miskin yang menghormati saya, orang yang bodoh tidak menghormati saya, mahasiswa tidak menghormati saya. Ini kadang-kadang ajaran iblis meras pada kita semua, Bapak Ibu. Inilah 3 alasan iblis, ya. Mengapa ia menolak perintahnya Allah? Pertama, lebih mulia. Saya diciptakan dari api, lebih mulia dong. Lebih senior, ya, diciptakan duluan. Kemudian loyalitasnya telah terbukti, ya, seperti derajatnya malaikat. Kan manusia belum teruji, baru diciptakan. Loh, kenapa saya harus bersujud? Harus, ya, menghormat maksudnya. Logiskah alasan-alasan yang diajukan iblis ketika menolak perintah Allah? Sangat logis. Kalau dari ukuran kelogisan dengan otak manusia. Terus kita pandangnya dari sisi apa? Lihatlah sisi ketat. Benarkah sikap iblis yang menolak mematuhi perintah Allah? Nah, pada saat bicara tentang benar, itu lain. Kalau logis, landasannya otak. Kalau kebenaran, landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, maka sangat salah. Benarkah sikap iblis menolak mematuhi perintah Allah? Tentu sangat salah. Karena itu perintahnya Allah. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah Sang Khalik, Sang pencipta iblis, Sang pencipta alam semesta yang memerintahkan. Nurutlah, wasjud waqtarib. Ya. Oleh karenanya, pelajaran dari iblis ini, walaupun logis belum tentu otomatis berarti benar. Wa id qulna lil malaikati isjudu adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kenapa? Ia enggan dan takabur, sombong, iblisa, wastakbar, wa kana minnal kafirin. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, jangan tiru iblis. Untuk membuktikan kelogisan diperlukan akal. Ingat, untuk membuktikan kelogisan diperlukan akal, tetapi untuk membuktikan kebenaran, akal saja tidak cukup. Maka lihat buku petunjuk. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Iblis itu kufar. Ya. Minal kafirin. Ya. Wa kana minal kafirin. Ya. Dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ya. Itu jelas, itu kebenaran menurut Allah. Kelogisan bisa saja menurut otak manusia. Setuju Bapak Ibu? Pembuktian suatu kebenaran harusnya dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak mungkin bisa salah. Apa alat yang mungkin tidak salah? Adakah suatu alat yang mungkin tidak salah? Ada. Apakah ada alat yang pasti tidak akan pernah salah? Mestinya ada. Siapa itu? Al-Quran adalah ciptaan Allah yang maha suci, pasti bebas dari kesalahan. Inilah Al-Quran, itulah dia Al-Quran, sebuah alat yang pasti tidak akan pernah salah. Ya. Oleh karenanya, sahabat-sahabat, maka pentinglah orang menghafal Quran, maka pentinglah orang mengkaji Al-Quran. Sadari, Pak Bu, bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela seluruh pola pikiran kita dikendalikan oleh Al-Quran. Di hati kita adalah Allah. Yang ditiru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, samana qalila. Barang siapa yang tidak memutuskan
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Inna, yang menjadikan kita kafir. Wa man la yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, jadi barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia disebut sebagai kafir. Ya. Ingat Bapak Ibu, wa man yahkum bima anzalallahu faulaiku humul zalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ayat 47-nya, ya, walaika humul fasyikun. Ya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasyik. Ya, kafir, zalim, fasyik. Jadi keputusan apapun, pernikahan anak, ya, lahir cucu kita, pekerjaan kita, apapun diputuskan harus karena Allah, bersandar pada Allah. Kalau tidak, kita termasuk kafir, fasik, zalim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Rasulullah pernah berpesan agar dirimu selamanya tidak akan tersesat, berpeganglah pada dua hal, Al-Quran dan Sunnahku. Bukan berpegang pada akal dan nurani. Bukan pada akal dan pikiran. Otak kita. Betul otak kita itu bekerja, tapi sandarkan. Referensinya harus Quran. Maka kita belajarlah tentang Al-Quran. Sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya dia keliru karena tidak menyandarkan dirinya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita review sebentar, benarkah sikap iblis yang menolak mematuhi perintah Allah? Benarkah sifat iblis itu? Sikapnya benar tidak? Menurut otak kita mungkin benar, tetapi menurut Al-Quran salah. Tidak disangka lagi. Selogis apapun alasannya, namun bila ujung-ujungnya membangkang, sudah pasti salah. Iblis membangkang. Membangkang pada siapa? Aturannya Allah. Jadi yang jadi masalah adalah pembangkangan. Pembangkangan ini yang menjadi masalah buat kita. Maka ujungnya membangkang. Sekali membangkang berarti sesat. Sesat. Ya. Orang yang taat pada Allah akan masuk surga. Dan yang membangkang akan masuk neraka. Referensinya banyak. Surat 4:13, surat 4:14, surat 18:17, 18, surat 2:82. Ya, ini hukum tersebut itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat pada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Fauzul adzim. Fadalika fauzul adzim. Dan itulah kemenangan yang besar. Ya, dalam surat yang lain, ya, Allah katakan baginya siksa yang menghinaan. Siapa? Mereka yang menurunkai Allah. Wa man yahdillahu wa rasuluhu wa yata'udhu yadkhilu naron khalidana fiha wa lahu adzabun muhin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada manusia yang mengikuti jejak iblis? Oh, iya banyak. Yaitu tidak menjalankan perintah Allah dengan berdalis, dengan alasan-alasan yang logis. Saya nggak bisa sholat, saya lagi kotor badannya. Saya tidak bisa zakat, saya tidak bisa infak, saya tidak bisa sedekah karena saya lagi ada keperluan yang lain. Saya tidak bisa menghormati orang tua karena saya, ya, berbagai macam alasan. Mengapa mereka terpleset mengikuti jejak-jejak iblis? Karena ada sesuatu, something wrong. Ya. Sehingga terpleset
dalam kelogisan semata, tidak menyadari kelogisannya itu bertentangan dengan Al-Quran. Egonya, mentang-mentang pinter, mentang-mentang kaya, mentang-mentang muda, mentang-mentang punya kekuatan, itu yang dijadikan tameng. Fakta di lapangan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai potensi atau kecenderungan pada hal-hal yang positif maupun negatif. Ini faktanya. Ya. Contoh kecenderungan yang ada pada manusia, misalnya cinta harta, relasi yang malah melakukan apa saja. Tapi begitu Allah mengujinya, wah pingsan. Karena nggak ada sandarannya mencari harta untuk apa. Hanif, baik. Jadi banyak manusia yang hanif, kejujurannya luar biasa. Tapi begitu kena pukulan pertama, ada masalah. Dia juga tidak mendekatkan diri pada Allah, malas. Ini juga kecenderungan pada manusia. Pada saat diperintahkan untuk bergegas, berperang di jalan Allah, dia bermalas-malasan. Ya, jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Ya, membela anak, istri, suami, keluarga, agama, atau senang berpikir. Ini juga kecenderungan pada manusia. Yang kelima, mencari kebenaran ego. Ini yang sering terjadi, Pak, Bu. Paling banyak orang itu mengembarakan ego. UUM seringkali muncul karena butir yang kelima ini, Pak. Bu. Ego kita, kesombongan kita, ketakaburan kita. Inilah kecenderungan yang ada pada diri manusia. Ya. Yuk introspeksi. Pernahkah sikapku menolak perintah Allah? Apakah alasanku lebih logis dari alasan yang dikemukakan iblis? Coba, silakan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat renungkan. Pernah nggak menolak perintahnya Allah? Dipanggil muazin untuk sholat, nggak sholat tuh. Diperintahkan zakat, puasa, haji, sholat sunnah tidak lakukan. Apakah alasannya lebih logis dari alasan yang dikemukakan iblis? Banyak alasan. Inilah ego, Pak, sahabat-sahabat. Yuk cek, logis atau tidak? Aku ini belum pergi haji. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku belum mendapat panggilan dari Yang Maha Kuasa. Iya mungkin logis. Tapi benar atau salah? Coba cek. Kalau ujung-ujungnya taat, benar. Tapi kalau ujung-ujungnya membangkang, berarti salah. Ya. Karena haji itu panggilannya Allah. Allah sudah memanggil, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika la labaik. Innal hamda wal ni'mata wal hamd. Logis atau tidak? Gambar telanjang itu bukan porno, tapi itu merupakan karya seni. Silakan cek di hati nurani. Benar atau salah? Cek. Kalau gambar porno itu benar, ya, maka cek hati kita. Ujung-ujungnya membangkang atau ujungnya taat? Rasanya kayak apa? Logis atau tidak? Allah itu jahat. Dia yang memerintahkan setan untuk penyesatan manusia. Logis atau tidak? Cek, benar atau salah? Jadi kalau logis itu pandangannya akal, kalau benar dan salah, lihat Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin logis, Allah itu jahat. Dia yang memerintahkan setan untuk menyesatkan manusia. Karena manusia sesat karena ada setan. Itu logisnya. Tapi benar nggak? Tidak. Logis atau tidak? Esensi ajaran Islam tidak boleh dirubah. Sedangkan yang bukan esensi ajaran Islam dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Logis atau tidak? Logis. Tapi benar atau tidak? Tidak. Karena Al-Quran ya, adalah kitab terakhir dan Allah tetap jaga
kebenarannya sampai akhir zaman. Logis atau tidak? Kondisi Indonesia saat ini masih seperti periode Mekah dulu. Oleh karena itu saat ini Indonesia belum saatnya sholat ditegakkan. Mungkin logis. Tapi benar atau tidak? Tidak. Allah sudah perintah, aqimus sholat, aqimus zakat. Allah sudah perintahkan kamu lakukan sholat, lakukan zakat. Logis atau tidak? Allah itu zat yang maha suci. Karena itu untuk menghadapi dia kita harus suci dulu. Dan saat ini aku masih kotor. Makanya aku sekarang belum pantas sholat. Mungkin logis. Tapi benar atau tidak? Tidak. Allah sudah perintahkan sholat. Ya, dan kapanpun, dimanapun. Logis atau tidak? Karena aku sudah dekat dengan Allah, maka aku tidak perlu sholat lagi. Bukankah sholat itu agar dekat dengan Allah? Mungkin logis, tapi menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana? Tidak. Inilah yang menjadikan orang membangkang karena menggunakan kelogisan. Logis atau tidak? Karena sekarang aku sudah tidak lagi mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, maka aku tidak perlu sholat. Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin logis, tetapi menurut Allah benar atau tidak? Tidak. Sholat itu menjadi ukuran pertama bagi orang yang nanti di yaumil akhir. Logis atau tidak? Marah itu boleh. Bukankah sifat marah itu diciptakan oleh Allah juga? Mungkin logis, tapi menurut Al-Quran dan Sunnah, tidak. Marah itu adalah dosa. Logis atau tidak? Tidak masalah calon suami saya non-muslim. Bukankah jodoh itu di tangan Allah? Ya, otak kita mengatakan logis, tetapi menurut Al-Quran tidak. Logis atau tidak? Allah itu haus akan pujian. Karena itu dia mewajibkan manusia beragama. Bukankah sebagian besar isi ajaran agama adalah memuji-muji Allah? Mungkin logis, tapi menurut Al-Quran tidak. Logis atau tidak? Bukankah Allah yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Allah? Yaitu sebagai tempat pelarian dari pertanyaan-pertanyaan tidak bisa terjawab. Mungkin logis, tapi bagaimana menurut Al-Quran? Logis atau tidak? Jilbab itu merupakan budaya bangsa Arab dalam berpakaian, karena itu tidak harus diikutinya. Mungkin logis, tapi menurut surat An-Nisa 36 tidak, julurkan pakaian. Logis atau tidak? Wajar saja bila aku membantu Allah menyebarkan ajaran-ajarannya, aku meminta bayaran. Bukankah ketika menuntut ilmunya, aku juga harus membayar? Ya, pergi kemana-mana harus bayar. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran harus bayar. Logis mungkin, tapi benarkah menurut Al-Quran? Tidak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini yang menjadikan UUM, ujung-ujungnya membangkang. Statement kita, apapun yang terjadi, sandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menjadikan diri kita membangkang. Yuk kita review pertemuan tadi. Sadari sahabat, Bapak Ibu, logis itu tidak berarti pasti benar. Logis itu ukurannya akal, benar ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah. Logis itu tidak berarti pasti benar, karena logis itu pikiran manusia, dibisik-bisikan oleh iblis. Logis itu ukurannya akal. Benar itu ukurannya Al-Quran. Sadari, selogis apapun argumentasinya, bila ujung-ujungnya menyebabkan tidak menjalankan perintah Allah, pasti salah. Ya. UUM, sesat, membangkang. Sadari Pak Bu, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh.
Begitu Bapak Ibu, sahabat-sahabat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Andi, Bapak Ibu, kita bisa diskusi bersama. Mungkin ada beberapa tambahan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Silakan. Terima kasih banyak Prof atas ceramahnya yang telah disampaikan dari 15 judul, ini yang kelima. Ya. Di dalam kolom chat ini telah ada pertanyaan dari Bu Dr. Ismahari, saya bacakan. Assalamualaikum Prof. Apakah iblis percaya ataupun tahu tentang Al-Quran? Berarti pembangkangan yang dilakukan iblis apakah sama dengan yang dilakukan manusia yang mengetahui Al-Quran namun tidak mengamalkannya? Silakan Prof. Ya, tidak sama. Iblis itu paham betul Al-Quran. Iblis itu tahu tentang Allah. Tapi karena ego tadi. Ya, maka dikatakan pada saya tadi ada satu hal yang menjadikan kita sulit lepas dari permasalahan, yaitu tentang ego kita. Ya, ego kita ini masalah betul. Memang kalau teman-teman mau menyadari, ya ada kecenderungan cinta harta, ya kan, hanif, malas, senang berpikir. Dan satu hal yang paling menjadi masalah, ego kita. Manusia itu lebih cenderung mengembarakan hawa nafsu. Jadi seorang dengan iblis, ya tentu kalau iblis kita cerita dulu ya, zaman diminta sajadah sujud, dia paham tentang Allah, bahkan diperintahkan itu sujud itu diserukan kepada malaikat karena sederajat dengan malaikat. Jadi memang derajatnya luar biasa saat itu, tetapi tergelincir karena ego. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau ada yang ingin mensyarah, disilahkan. Oke, itu tadi satu pertanyaan saja, Prof, yang ada di kolom. Oke. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin mensyarah, disilahkan sebelum ditutup. Saya bertanya Ustazah. Namanya atas nama udah disilakan. Kak, tapi ini nggak kelihatan bajakan. Disilakan tadi yang ingin bertanya secara langsung. Kita masih ada waktu 20 menit. Seboleh saya ikut menimpal sedikit Ibu Ustazah Dr. Andi Mariam. Pak Absar, Oh, Pak Absar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Profesor Budi Jatmiko, yang kami orang tua kami, para Ustadz Ustazah senior saya. Sedikit saja bahwa kalau menurut saya sepakat sekali bahwa Al-Quran itu bisa dilogiskan. Cuman masalahnya terbuka logis itu apakah sekarang dimensinya terbuka atau suatu saat nanti setelah kita. Karena seperti ini. Dulu orang tidak logis mengatakan bahwa bisa perjalanan dalam satu waktu bisa menembus jarak yang sangat jauh. Sekarang terbukti dengan ada jet. Setelah itu berapa abad kemudian, bisa jadi ada beberapa Al-Quran yang kita anggap itu tidak logis, tapi suatu saat nanti kalau pikiran kita belum sampai ke situ teknologinya. Nah, sekarang orang mengatakan sangat logis sekali perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang bisa jadi itu kan terbukti. Cuma bagi orang zaman era Rasulullah dulu sangat tidak logis. Artinya logis itu sangat disesuaikan juga dengan dimensi waktu. Saya sepakat sekali itu. Mungkin demikian itu, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira benar ya. Islam itu sangat logis sekali. Ya, maka
Allah pernah mengatakan wala tasumahadi ilman, ya. Janganlah kamu berbicara tanpa ilmu, karena dengan ilmu semua ilmunya dari Allah menjadi logis semua. Ya, misalnya kalau dulu Isra dan Mi'raj sulit dibayangkan orang-orang zaman saat itu, maka kita mengenal Abu Bakar disebut asyidik, ya, maka yang membenarkan cerita Rasul itu kan hiburan Rasul saat ditinggal istrinya dan meninggal oleh pamannya, dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dikasih hiburan bahwa semua orang nanti akan pasti mati, dan kejadian-kejadian ini adalah salah satu turunnya perintah sholat. Nah, kelogisan pada saat itu tidak terukur oleh manusia. Kalau sekarang dengan pesawat ulang-aling misalnya, memungkinkan sekali pemikiran-pemikiran bahwa dengan dulu disebut sebagai buruk, ya, dimensinya sangat luar biasa, itu kan perpindahan eter yang terjadi, dan ini bisa terjadi nanti kelak di kemudian hari. Misalnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tentang bagaimana Allah menceritakan tentang pemisahan antara air tawar dengan air asin, semua terbukti ada terjadi. Banyak sekali lah. Memang nanti kembali batas muhabi ilman, ya. Pembicaraan kita dengan ilmu dari Allah, dan nanti akan menjadi logis setelah kita berkembang, kita mau menggali ilmu Allah. Walahum tatafakkarun, ya. Menjadi orang yang mau berpikir. Saya kira benar. Silakan kalau ada yang mau mensara lagi. Terima kasih banyak. Demikian tadi. Selanjutnya saya kembali membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bu Mastini. Saya pernah mendengar bahwa tidak boleh ada hiasan di dalam rumah, baik berupa foto keluarga maupun hiasan kaligrafi. Apakah kalau ada hal seperti ini kita dianggap membangkang? Yang kedua, apakah biaya transfer antar bank termasuk sedekah atau hadiah? Silakan, Prof. Ya, pertama kalau kita ada hiasan atau gambar, ya. Pertama gambar, ya. Pada saat ada gambar atau hiasan atau makhluk, ya, seolah makhluk hidup, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak nanti kita di yaumil akhir diminta mempertanggungjawabkan untuk meniupkan ruhnya, dan malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah-rumah yang ada patung, ya, kemudian gambar-gambar, ya, gambar-gambar lukisan yang bersifat makhluk, ya, makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Tetapi termasuk misalnya kekiniannya, ya, misalnya orang bercerita bagaimana dengan foto keluarga. Nah, para mufassirin, ya, para ahli tafsir ini masih dua pendapat tentang foto itu. Kalau sekedar hanya untuk disimpan dan tidak untuk dipertontonkan atau pembuatannya, ini tidak masalah. Tapi di sisi lain, ya, kalau misalnya kemarin juga ada cucu datang ke rumah bawa mainan, nah, ayahnya bilang nanti awas malaikat rahmat tidak masuk, tetapi jauh untuk mainan anak-anak tidak. Nah, tetapi kalau mainannya itu sebaiknya ya ditutup kalau sudah selesai, ya, memang untuk dimainin anak-anak. Jadi mereka syaitan itu memang ingin masuk ke dalam tubuh manusia, itu keinginannya dia. Nah, kemudian pertanyaannya kedua apa tadi, ya, Mbak Andi? Yang kedua, biaya transfer antar bank, Prof. Apakah termasuk sedekah atau hadiah? Ya, gini, sejauh bank itu, ya, fungsinya bukan syariah, ya bukan sedekah, Nah, pertanyaannya, apakah ada bank yang paling syariah? Ya, nyatanya kan belum ada. Memang ada bank syariah,
tetapi asal-usulnya bank syariah itu dari mana? Kalau kita ibarat gelas, saya ibaratkan gelas. Ini sebuah air, ya. Kemudian air ini hanya 1 mili ada tinjanya. Apakah jadi kotor nggak? Jadi najis nggak? Jadi najis. Sama. Ya. Dalam keuangan kita, perbankan di Indonesia, mau syariah, mau non-syariah, semuanya tidak ada unsur yang suci. Oleh karenanya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita pertama, ini adalah rukshoh. Rukshoh, keadaan terjepit, keadaan yang memang tidak memungkinkan. Nah, oleh karenanya, bagaimana agar bisa terjadi? Rasulullah membuat tahapan Mekah, Madaniyah, Futu Mekah. Ya, tegaknya syariat Islam. Tegaknya syariat Islam, maka semua yang dilakukan pasti akan menjadi kebaikan. Sejauh Islam belum tegak, hukum-hukum Allah belum tegak, maka sulit menegakkan nilai-nilai kebenaran. Jadi kehebatan manusia, perjuangan manusia hanya satu, sampai tegaknya hukum Allah. Ya. Jadi maka 23 tahun Rasulullah berjuang, ya, 10 tahun di Mekah, 23 tahun di Madinah. Nah, di Madinah itulah hijrah. Kenapa? Karena di Mekah tidak mungkin mewujudkan hukum-hukum Allah. Karena ada orang-orang kufar. Pertanyaannya, di Madinah ada orang kufar? Tidak ada. Tapi tidak memusuhi Rasul. Di Mekah dari awal memusuhi Rasul. Maka tegaklah dinullah, ya, agamanya Allah. Maka yang terjadi adalah menjadi syariat yang benar. Ya, jadi kalau misalnya ada bank mengaku syariah, tapi pikirannya, niatnya, pelaksanaannya tidak sesuai, ya sama aja bohong. Tapi daripada tidak, yuk kita memulai dari yang bank syariah, ya, untuk belajar dan sambil coba menjadi melakukan perubahan daripada tidak sama sekali. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Apakah ada gambaran di dalam Al-Quran tentang orang yang keraskan iblis? Dan apakah pernah terjadi di zaman Rasul? Ya, ya betul. Di Al-Quran tidak pernah dijelaskan bahwa orang kemasukan setan. Tapi dikatakan waswisu fisudurinas. Jadi setan itu membisikkan waswisu fisudur. Jadi membisik-bisikkan, sudur itu dada, fisudurinas ke dalam dada manusia, minal jinnati wanas, yang berbentuk jin dan manusia. Nah, Quran mengatakan begitu. Nah, di zamannya Rasul bagaimana? Ya banyak terjadi. Ada 2 peristiwa penting tentang dikirimkannya Rasul semacam santet, ya, santet. Kemudian pada satu peristiwa seorang yang membangkang karena bisikan-bisikan setan, itu terjadi di beberapa peperangan. Rasulullah pernah menyatakan hal itu, yaitu kerasukan setan. Nah, tapi saya belum pernah membaca dalam Al-Quran, misalnya disebutkan ayat bahwa manusia kemasukan setan. Saya belum pernah. Cuma dinyatakan bahwa dibisikin setan. Ya, maka pada saat pikiran kita tidak tenang, biasanya setan itu akan masuk. Ya. Demikian tadi, Prof, pertanyaan terakhir dari Pak Endang. Masih ada satu ini, Prof, dari Pak Lutfi. Saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, Prof. Saya pernah membaca seorang ahli agama yang murtad.
padahal ilmu agamanya sudah mencapai tingkat tinggi. Mereka malah meninggalkan tauhid dan milih pindah agama. Saya menyebutnya semakin belajar semakin membangkang dan jauh dari kebenaran. Silakan, Prof. Ya, jadi Mas Lutfi, ilmu berbeda dengan keyakinan. Seorang yang banyak ilmu belum tentu memiliki nilai keyakinan yang tinggi. Ya, kita banyak mendengar ya orang-orang yang sudah mencapai ilmunya tinggi, tetapi tiba-tiba kita mendengar dia menjadi murtad. Ya. Nah, murtad itu masalah akidah. Masalah akidah. Nah, sedangkan kita bicara tentang ilmu adanya di otak, ya, keyakinan adanya di kolbu. Ya, mungkin otaknya luar biasa pemahamannya, tetapi tidak meyakini tentang kebenaran bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat Tuhan yang menciptakan alam semesta. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silihnya bergantinya malam terdapat tanda bagi orang yang berakal. Dia tidak memiliki akal karena orientasinya ada sesuatu. Ya, kita banyak mendengar ya kisah-kisah ustadz-ustadz yang berpindah agama. Karena tadi keyakinan ilahiyahnya tidak jelas. Ya. Dan mohon maaf, saya juga sering mendengar, melihat di YouTube juga banyak orang-orang yang tidak meyakini khudhunu bisilmi khafah, ya masuk Islam sedalam-dalamnya, dia lebih mudah tergelincir. Oleh karenanya, Bapak Ibu sahabat-sahabatku, hari ini pertemuan kita ini ya tadi untuk amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, menguatkan, karena kita terjadi dan sering terjadi pada diri kita lepas ya karena tidak memahami zat-zat Allah. Ya, misalnya hari ini kita menceritakan subhanallah, maha suci Allah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, rahman dan rahim. Tapi kita memiliki kecenderungan jika kita punya masalah seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Padahal seorang yang lagi kena musibah, Rasul mengatakan justru Allah sedang dekat padanya, tanda cinta pada Allah, dan Allah katakan Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau meyakini hadis itu, maka pada saat orang kena musibah mengatakan alhamdulillah karena diampuni dosanya. Ya, walaupun tertusuk duri, seorang yang kena musibah walaupun tertusuk duri, Allah katakan lagi dekat dengannya. Allah lagi naikkan derajat dia dan diampuni dosanya. Dan itu hanya bagi seorang mukmin. Jika dia tidak merasakan, maka dia bukan orang mukmin. Begitu. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Itu. Terima kasih banyak, Prof. Itu tadi pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Namun sebelum ditutup dengan doa akhir majelis, barangkali ada yang ingin mensyarat atau ingin menambahkan, disilakan. Boleh, Bunda. Boleh bertanya? Ya, silakan, Mbak. Baik. Terima kasih Bunda Andi dan Pak Budi ya. Yang saya tanyakan seperti ini, Pak. Saat ini medsos itu sangat luar biasa, mudah dijumpai dimanapun, sehingga kita sangat mudah mendapatkan nasihat agama apapun itu, karena banyak sekali yang di-share di grup ya. Namun begitu banyaknya nasihat yang sering di-share itu seperti hanya tulisan-tulisan indah sebagai hiasan yang ada di grup WA, sepertinya seperti itu. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk memperkuat iman dan keyakinan kita dengan trik-trik yang ada, karena sering yang yang di-share itu, saya kadang menanyakan, apakah yang menge-share itu juga memiliki keyakinan yang sesuai dengan apa yang disampaikan, kemudian juga mempercayai dengan apa yang disampaikan,
atau bahkan apakah dia juga mengamalkan apa yang disampaikan, karena terkadang apa yang disampaikan itu begitu mudah di-share, akan tetapi itu bertolak belakang dengan implementasi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, itu bagaimana menghadapi seperti itu? Terima kasih Prof. Budi atas jawabannya, ditunggu. Mbak Sri, Baik. memang betul ya. Kita hampir tiap hari kita mendapatkan informasi-informasi yang baik. Tapi ingat Rasulullah mengatakan, sampaikanlah walau satu ayat saja. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi kita menjadi rational actor, bukan positive thinking ya. Kita masih ingat ya, rational actor. Apa itu rational actor? Kita menjadi aktor yang rasional. Ada orang yang suka nge-share, ada yang orang tidak suka nge-share. Tapi intinya kita tidak bisa menghindari itu semua. Yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap kita mendapatkan berita tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tolong Bapak Ibu sahabat-sahabat renungkan. Ya. Setelah renungkan, namanya berarti mentafakuri. Walahum tatafakarun. Ya, mentafakuri, makna apa maksudnya? Saya tidak pernah menghindar. Begitu saya mendapatkan share tentang agama, saya pasti renungkan. Saya sudah mencapai hal ini atau belum. Jika belum, saya akan coba melakukan. Jadi diniatkan dengan baik. Ya. Tetapi kita kadang-kadang luput pada saat nge-share yang tadi Mbak Sri katakan, kita lupa hanya nge-share tapi kita tidak melakukannya. Seperti halnya ya wala tasumaha bihi, janganlah kau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, gitu. Jadi kalau aqimus sholat, aqimus zakat, kita mengajak sholat, kita mengajak zakat, ya memang saya share, saya juga sudah lakukan. Itu memang sebaiknya begitu, Mbak Sri. Tapi kita nggak usah a priori terhadap hal semacam itu. Malah saya suka, senang, karena apa? Saya diingatin. Daripada cerita-cerita gosip, itu lebih payah lagi. Gitu. Lebih baik share yang bagus, memotivasi diri kita untuk kita bisa mengikuti. Tetapi kadang-kadang orang begitu di-share menganggap dirinya rendah. Enggak lah gitu. Begitu kita di-share mendapatkan itu, alhamdulillah kita diingatin bahwa sahabat kita, teman kita, watawassobil haq, watawassobil shob. Jadi indah. Tapi kalau kita sudah ada handicap, malah kita berat. Yuk kita niatkan, share itu adalah menaikkan ketaatan kita pada Allah, mengingatkan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita kirim, mudah-mudahan menjadi teringat akan perintah Allah dan Rasul-Nya, kan jadi indah gitu. Begitu Mbak Sri. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Mbak Sri atas pertanyaan yang telah diajukan. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Atau ada yang ingin menambahkan, mensyarat, disilahkan. Saya kira demikian Prof. Selanjutnya ditutup dengan doa akhir majelis. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman semua, mohon maaf apabila tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Insya Allah minggu depan kita masih membahas tentang tabir-tabir 15 tabir yang kita akan coba menjadikan diri kita kuat menghadapi kehidupan kita. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris, Pak Mardiana, Bu Evi, Bu Nasri, Pak Purkasa, Pak Ana, Pak Ade Lulu, Pak Didi, Terima kasih, Nuhun Bapak. Prof. Bu Terima kasih. Nenek. Ya, makasih, Prof. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Pak Helmi, Assalamualaikum. Pak Zarudin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudibyo, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ana, Bu Andi. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Pak Hasan, Pak Rektor Sarudin, Pak Rektor Pak Patuan, Alhamdulillah. Ya, makasih Bu Andi. Mohon Makasih izin banyak. semuanya saya tutup ya. Terima Ya, kasih. makasih Terima banyak. kasih. Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.